Kenapa saat Reza main banyak film lu protes? Sedangkan aktor Hollywood yang bejibun tapi yang sering main The Rock mulu, lu kagak protes juga? Ini komentar yang cukup menarik yang gue temukan di shorts gue gitu ya. Dimana waktu itu gue lagi membahas Reza Rahadian yang overuse ya, dipakai terus dan gue cukup protes di situ karena ya kita lihat dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia, masa Reza Rahadian main mulu gitu kan di film-film Indonesia gitu ya. Makanya ada satu komentar di sini yang compare antara Reza Rahadian sama Dwayne Johnson sebagai aktor Hollywood. Tapi apakah se-comparable itu? Kayaknya enggak ya. Makanya kita masukin di segmen Hot Takes kali ini. Dan seperti biasa di segmen Hot Takes yang cukup panas dan membara ini, gue akan memperdebatkan, gue akan kasih argumentasi gue kenapa gue gak setuju sama komentar si... Ya nanti kita bakal bahas. Kita masuk di Ngelantur Indonesia. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip lon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, seperti yang sudah gue mention di opening tadi, kita akan masuk di segmen Hot Takes, dimana ya di sini kita akan memilih komentar-komentar netizen Wakanda kita yang cukup menarik untuk kita bahas, yang cukup menarik untuk kita perdebatkan. Ya salah satunya selamat untuk The Skinny Indonesian. Gila, YouTuber legend komentar di Ngelantur Indonesia, bukan ya? The Skinny Fit YOLO namanya. Ya, jadi selamat untuk Anda masuk di segmen Hot Takes kali ini. Dan seperti biasa gue ingatkan ke kalian, di segmen Hot Takes ini bukannya gue cari gara-gara, bukannya gue cari masalah, pengen ngebully si The Skinny Fit YOLO ini. Tapi di sini gue pengen kasih argumentasi yang berbeda. Jadi mungkin kalian boleh berhak setuju sama dia, boleh berhak setuju sama gue. Jadi kayak kita semacam debat tapi lewat kolom komentar. Dan gue pengen kasih tau kenapa sih gue gak setuju sama komentar yang satu ini. Oke, pertama-tama kita langsung bahas aja. Sebelum kita compare sama Dwayne Johnson nanti ya, The Rock gitu kan tadi dia ngomong The Rock gitu. Kalau The Rock lu nggak protes bang gitu kan, dia kan mainnya banyak banget bang di film Hollywood. Sedangkan kalau di Indonesia lu protes bang, Reza Rahadian main terus. Oke, gini, gue kasih tau dulu latar belakang konteks komentar dia. Gue temukan komen ini di shorts gue yang gue ngebahas 24 jam bersama Gaspar tuh. Itu video cukup mengundang kontroversi karena di situ memang gue agak kritik karena lagi-lagi Reza Rahadian gitu. Gue ngeliat kayak anjir, tahun ini Reza Rahadian main berapa film pak? Nah nanti kita bakal bahas berapa film yang dimainkan sama Reza Rahadian. Kita bakal compare juga sama Dwayne Johnson biar kalian tahu datanya gimana dan apakah memang valid tuh yang tadi si The Skinny Fit YOLO tadi ngomong gitu ya. Oke, apakah benar Reza Rahadian overuse, selalu dipakai terus? Ya jawabannya iya. Itu sebenarnya nggak perlu lu pelajari lebih banyak. Lu nonton bioskop, harusnya lu bakal paham gitu. Bakal orang ini lagi gitu. Cuman gue pengen bahas kenapa, why kenapa si Reza Rahadian ini main terus sih gitu ya. Ya jawaban singkatnya sebenarnya ada gampang, yaitu karena Indonesia menurut gue kekurangan sumber daya manusia dalam industri perfilman. Tuh bayangin, Indonesia dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia men, di bawah India, Cina, Amerika Serikat, nomor 4 men di seluruh dunia. Tapi kita bisa-bisanya kekurangan SDM. Itu kayak how? Ya mohon maaf ya, pemerintah. Mau gimana lagi? Ya itu udah jelas. Sebenarnya bukan hanya pemerintah sih. Ini dari berbagai macam pihak yang sebenarnya cukup bermasalah di sini. Dari masyarakat bermasalah, orang tuanya juga perlu sebenarnya dibimbing lagi, dari guru, pendidikan, sekolah. Dan sebenarnya semuanya itu harus dimulai dari pemerintah. Menurut gue nomor satunya dengan program yang baik, sehingga menciptakan banyak sekali peluang untuk industri perfilman gitu. Karena ya lagi-lagi industri perfilman yang ada di Indonesia itu kayak ya cemen banget men kalau kita compare sama negara-negara tetangga lah, nggak usah jauh-jauh Eropa, Amerika, ngomong aja negara tetangga Asia Tenggara gitu. Kita cemen banget industri perfilman kita gitu dibandingin Vietnam, Thailand. Sayang banget dengan potensi masyarakat kita, dengan budaya kita yang berlimpah gitu. Kenapa kita nggak fokusin di situ? Kenapa industri perfilman kita dianggap remeh? Padahal industri perfilman adalah salah satu atau bahkan satu-satunya industri yang mampu untuk meningkatkan industri sektor-sektor lain. Pariwisata bisa ditingkatkan lewat perfilman. Ya kan, kayak misalnya kita bikin film Laskar Pelangi, Bangka Belitung, gue kan itu pariwisata men, gitu. Atau misalnya makanan kita lewat film. Dan ya kita nggak usah jauh-jauh pakai negara apa, pakai Korea aja kan. Gue selalu bilang Korea Selatan kayak gimana, dampak mereka menggunakan industri perfilman seperti apa. Samsung selalu ada di film-film mereka. Elektronik, makanan, kimbimba ya, bener sih makanin? Hah? Pipimbap. Tau lah pokoknya bibimbap bla 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 lah ya. Itu makanan Korea yang memang ribet. Cuman kita kan sekarang ngetren gitu. Meskipun gue bukan big fans of makanan Korea ya, gue lebih suka Jepang gitu ya. Cuman kayak banyak fansnya, musiknya, drakornya
itu semua kan lewat apa? Industri perfilman, lewat tayangan, tontonan. Itu kita belum bisa memahami industri film seperti Korea Selatan gitu. Dan harusnya kalau kita memanfaatkan industri perfilman sebagai wadah untuk meningkatkan beberapa sektor industri yang ada di Indonesia, itu mantep banget men gitu. Makanya dari situlah kita berangkat sekarang menuju ke aktor. Karena industri perfilman masih dianggap cemen, kita nggak mampu untuk menghasilkan orang-orang di balik industri perfilman. Mulai dari produser, sutradara, aktor, bahkan stuntman yang kecil-kecil, figuran atau apapun ya, kayak bahkan kayak kalau perhatiin sekarang film-film Indonesia, mungkin aktornya bagus gitu ya, aktor utama ya. Figurannya anjing, actingnya sampah banget men, mohon maaf gitu. Jadi kayak kita sekurang itu gitu masalah SDM-nya. Nah, apalagi kalau misalnya kita harus ngomongin aktor tier S nih. Dalam sebuah industri perfilman, menurut gue wajib kita punya sokongan aktor tier S atau tier A lah, tier A, tier S itu wajib ada, wajib mencukupi untuk film-film yang kita miliki. Jadi kita disuguhkan dengan berbagai macam film dengan aktor yang memang kelas S semua gitu loh. Aktor tier S tuh ya maksudnya istilah yang paling atas, nomor 1 mungkin gue bisa dibilang kelasnya kelas Hollywood lah. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya ada, tapi beberapa gue sumpah ya, kalau gue pribadi, mungkin kalian boleh anggap gue masih cemen lah. Film-film Indonesia lu kayaknya jarang nonton bang, lu kayaknya masih kurang ilmu lu bang. Oke, tapi at least dari semua film Indonesia yang gue tonton, mungkin yang bisa gue identifikasi sebagai aktor tier S itu cuman gak nyampe 10 orang. Gue gak bohong ya, ini buat gue sendiri. Mungkin kalian bebas mau pendapat gimana. Salah satunya Reza Rahadian, itu udah pasti. Dia pasti tier S. Dan menurut gue bahkan aktor terbaik yang kita miliki buat gue Reza Rahadian men. Dari film yang dia mainkan, diferensiasi role-nya gue selalu bilang. Nah itu di video-video lain lah, udah gue pernah bahas. Tapi ya karena memang aktor tier S kita terbatas, dan Reza Rahadian mungkin yang memang paling luar biasa gitu dibandingkan yang lain, jauh gitu ya mungkin skillnya sama aktor-aktor yang lain gitu. Jadinya sebagai produser atau sebagai sutradara, lagi-lagi makanya dia lagi Reza Rahadian lagi gitu loh. Dan itu sebenarnya bukan hal yang salah. Kalau misalnya gue jadi sutradara, kalau misalnya gue jadi produser, ada Reza Rahadian nganggur nih, anjing gue booking pak, gue booking buat film gue udah pasti, karena gue tahu skill dia seperti apa. Jadi bukan hal yang salah, tapi yang jadi masalah kan kenapa Indonesia dengan negara sebesar ini cuman punya Reza Rahadian doang, dan itu selalu muncul gitu. Nah sekarang kita bakal compare, nah kita bakal balas nih argumentasinya The Skinny tadi ya, yang bilang lu selalu protes Reza Rahadian tapi kenapa lu nggak pernah protes The Rock. Oke, kita compare aja nih antara Reza Rahadian sama Dwayne Johnson nih, perfilmannya gimana nih ya di tahun per tahunnya gimana. Oke, kita mulai dari Dwayne Johnson mungkin ya. Kita lihat 2023 dia cuma main satu film loh, cuman Fast X yang, dan di tahun sebelumnya 2022 dia cuma juga main satu film doang, jadi main protagonis Black Adam gitu. Di 2021 dia main Jungle Cruise sama Red Notice, 2 film doang. Jadi kalau misalnya kita compare sama Reza Rahadian, lu coba aja cek sumpah. Kita harus buka datanya nih biar kan dapet komparasi antara mereka berdua. Nah, Reza Rahadian setiap tahunnya kalau lu cek itu nggak pernah 1 tahun pun dia absen main film, nggak pernah sama sekali. Dan setiap tahunnya, kita nggak ngomongin awal karirnya dia, tapi maksudnya di belakangan ini minimal ya main 3 film, minimal 3 film per tahun men. Dan gue bahas ya, misalnya kayak 2016 5 film anjing. 2016 5 film, ada Talak 3 Sri Kandi, Habibi, My Stupid Boss, Terpana 5 film. 2017, 2019 5 film juga. Bahkan 2024 nih, tahun ini yang kemarin gue udah protes gitu, karena ya mau gimana, gue kemarin baru bahas review film Pasutri Gaje, dia yang main ya kan. Kemarin gue bahas 24 jam bersama Gaspar, dia yang main tokoh utamanya lagi gitu. Nanti Siksa Kubur, film horornya Bang Joko Anwar yang ditunggu-tunggu sama semua orang, dia lagi main protagonis utamanya. Dan belum sampai di situ. Ini yang mengagetkan gitu. Ketika gue coba cek, anjing dia bakal ada film lagi men. Judulnya Heartbreak Motel. Ini filmnya Visinema, filmnya Bang Angga Dwi Masa Songko lagi ya. Dia bikin film lagi, dan karakter utamanya Reza Rahadian lagi gitu. Kayak oh my god man, how lu bisa compare Dwayne Johnson sama Reza Rahadian? Lu lihat aja datanya jauh men, gitu loh. Tadi lu udah lihat kan data film. Dan belum kita ngomongin hal yang lebih segmented lagi nih. Kalau misalnya kita cuma ngomongin film itu aja, Dwayne Johnson masih lebih dikit nih daripada Reza Rahadian. Kalau misalnya kita kulik lebih dalam lagi gitu ya, kita bahas lebih terperinci lagi, lu bakal melihat gitu perbedaan antara industri kita sama Hollywood. Maksud gua ini gak comparable sama sekali. Hollywood itu genrenya itu bejibun banget men. Dia ada horror, ada sci-fi, ada action, ada thriller, ada crime, ada dan lain-lain. Dan masing-masing genre ini pun bisa dibagi lagi gitu loh. Ada subgenrenya lagi. Action ada action sci-fi, action ada action horror, action ada action komedi. Kalau misalnya sci-fi-nya ada yang thriller, sci-fi-nya ada yang psychological, horror ada yang psychological horror, horror ada yang supernatural. Gila,
itu ngomongin Hollywood. Sedangkan Indonesia, kita ini menurut gue ya, lu kalau lu perhatiin di bioskop ya pasti udah pertama kan horor tuh, udah pasti lu pasti setiap minggu itu pasti ada minimal 3 lah horor tuh setiap minggu tuh. Horor, supernatural, dan itu pasti lagi-lagi horor supernatural, gak jarang banget ada horor lain, men. Itu baru horor. Terus kalau nggak horor apa? Drama, romance, ya kan? Abis itu ya komedi juga lumayan banyak. Abis itu apa? Menurut gue 3 ini aja yang paling banyak. Action ya jarang-jarang ada lah, oke lah sekali-sekali ada gitu. Sci-fi ya nggak mungkin ada ya di Indo gitu ya, belum susah lah gitu ya. Nah kalau misalnya kayak ada pun horor yang tipe-tipe psychological horror yang kayak kemarin kita bahas tuh film Sehidup Semati ya, itu kalau lu perhatikan penontonnya ada berapa? Cuma 125.000 doang loh. Sehidup Semati dengan sinematografi yang luar biasa keren, pendekatannya psychological. Nah lu compare sama Pamali Dusun Pocong, anjing 1 jutaan, kereta berdarah 1 jutaan. Ini kan tipe-tipe horor yang ya udah satu tipe, ngomongin kuntilanak, pocong, supernatural, setan dalam kereta gitu kan ya ini tipe-tipe horor Indonesia yang pasti banyak penonton, dan memang itu yang selalu orang Indonesia maunya. Gue maunya horor supernatural aja lah, nggak yang lain lah, nggak tertarik lah. Dan itu yang menjadi masalah sebenarnya, gimana Indonesia menurut gue perfilmannya itu terlalu kecil nih, ruang lingkupnya tuh ya romance, horor, komedi, itu aja. Nah, gimana lu compare sama Dwayne Johnson yang kayak di Hollywood itu tadi gue udah bilang tuh, genrenya itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita ngomong kayak Dwayne Johnson banyak banget bang, satu kali dia main ada di Fast and Furious, ada di Baywatch bang gitu kan, 1 tahun gitu. Tapi lu harus lihat dulu kan film-film di tahun itu ada film apa aja, men. Lebih banyak lagi daripada film Indonesia, dan genrenya lebih bervariasi lagi gitu loh. Jadi nggak apple to apple. Kalau Reza Rahadian di Indonesia, lu perhatiin tadi misalnya Talak 3, Terpana, Habibie Ainun, itu kan 3-3 romance. Lu ngerti kan? Jadi dalam 1 tahun ya romance Reza Rahadian terus. Jadi kalau misalnya kita ngomongin aktor Indonesia, otak kita udah pasti Reza Rahadian itu. Udah pasti nomor 1 di kayak, karena ketika dalam genre yang ruang lingkup drama doang, Reza Rahadian. Bahkan komedi kayak Pastri Gaje atau kayak Benyamin atau apapun yang Reza Rahadian main, My Stupid Boss, itu kan Reza Rahadian juga yang main gitu pada akhirnya. Bandingin sama Hollywood, meskipun ya kalau lu perhatiin mungkin lu bakal ngerasa kayaknya ini aktor juga mainnya sering banget ya, apalagi dengan sutradara yang sama. Karena kalau di Hollywood tuh sering tuh, memang ini sangat umum dimana satu sutradara itu bakal memakai satu aktor yang menjadi kayak favoritnya dia lah. Jadi dibawa terus nih ke film-film berikutnya gitu. Kayak misalnya Christopher Nolan sama Cillian Murphy, itu kan udah 6 film tuh mereka main kolaborasi gitu. Atau Martin Scorsese yang terkenal banget dengan Leonardo DiCaprio, itu 6 film juga. Atau Tim Burton dengan Johnny Depp, itu 8 film, men. Jadi mungkin lu bakal ngerasa ketika lu memang nonton filmnya Nolan, ya lu ngerasa kayak kok dia lagi Cillian Murphy lagi. Mungkin lu ngerasa gitu. Tapi lu harus open minded juga, lu harus buka pikiran lu terhadap mungkin tontonan lu ketika nonton Hollywood ya lu nonton Nolan doang. Atau kayak misalnya kayak tadi si The Skinny Friolo tadi apalah namanya. Cuma kayak gue apa dia jangan-jangan cuma nonton Dwayne Johnson doang lu ya? Wah, lu kayaknya cuma nonton Baywatch, Jungle Cruise, Fast and Furious doang lu. Bisa jadi kan? Jadi kayak gue nggak masalahin sih kalau emang orang Indonesia memang suka nih film-film Dwayne Johnson gitu. Memang ini aktor menurut gue overrated parah sih gitu ya. Tapi maksudnya kayak film-filmnya watchable, maksudnya kayak ya film-film popcorn movie yang kayak lu bisa tonton kapanpun gitu kan. Tapi ya mungkin itu film-film yang seru yang Dwayne Johnson aja. Kalau Dwayne Johnson pasti gue mau nonton. Dan mungkin gara-gara itu tanpa lu sadari ya otak lu ya Hollywood kayak Dwayne Johnson banget. Padahal kalau lu Hollywood tuh genrenya tuh banyak banget, men. Banyak, apalagi film-film festival lagi kalau kita ngomong. Film-film festival. Memang lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin Indonesia sebenarnya juga banyak sih film-film yang kayak kita nggak tahu, mungkin nggak masuk ke permukaan. Tapi gini loh, film-film Hollywood itu yang masuk ke permukaan pun itu bervariasi sekali. Jadi kayak tadi gue ngomong kayak Nolan dengan Cillian, Scorsese dengan DiCaprio aja itu udah berapa tuh saudara yang tadi gue udah bahas. Sedangkan kalau kayak Indo ya yang di otak kita paling ya Joko Anwar selalu pakai misalnya kayak Tara Basro kan, lu perhatiin deh. Joko Anwar selalu Tara Basro lagi gitu kan. Atau misalnya Mas Angga Dwi Masa Songko makanya Rio Doanto lagi, Ganendra Bimo lagi tuh beberapa kali kan di Ben and Jody, kemarin Tinggal Bersama di Jakarta dipakai lagi di film apa? Filosofi Kopi. Jadi memang setiap sutradara di Indonesia pun sering pakai aktor yang sama tuh. Tapi masalahnya kita ngomongin secara industri perfilman di satu negara yang dalam artian ruang lingkupnya harus besar gitu. Di Indonesia menurutku kita masih terlalu kecil banget. Jadi kayak ya aktornya ini bener-bener ini doang. Sedangkan kalau Amerika, Hollywood, mungkin kalau dalam hal yang popcorn movie mungkin Dwayne Johnson doang. Tapi dalam yang festival ada banyak banget aktor yang bejibun sebenarnya gitu. Mungkin lu nggak nonton aja, mungkin lu emang nontonnya yang film-film itu doang. Jadi intinya hari ini tuh gue pengen bahas, gue nggak setuju banget kalau misalnya lu compare kayak
lu kenapa nggak protes Dwayne Johnson? Ya ngapain diprotes? Orang kita ngomongin data aja dia cuma kayak 1 tahun main satu film, maksimal 3 film. Ini kita nggak ngomongin yang dia jadi voice actor atau ini ya, atau short film. Ya itu cuman hitungannya nggak nyampe 3, 1, 2, 3. Reza Rahadian tuh 5, 3, 5. Jadi jauh lah gitu. Apalagi Indonesia filmnya masih dikit. Genrenya itu doang. Yang main itu doang. Dan lagi-lagi permasalahan utama kita adalah aktor tier S-nya nih. Ya paling siapa gitu kan, Vino G. Bastian. Atau kalau misalnya aktris siapa. Kalau di lu perhatiin lah, kalau di Hollywood tuh kayak Oscar aja itu selalu ganti-ganti kan best aktornya siapa. Best aktor Oscar tuh nggak jarang banget ada yang bisa 3 itu dewa. Kayak Jack Nicholson bisa menang 3 best aktor tuh udah dewa mampus gitu. Ya itulah ya, nggak tahu kalian bakal setuju sama gua kali ini atau enggak, tapi kalian tulis di kolom komentar. Kalau ada pembahasan gue yang masih kurang lengkap, kalian bahas di kolom komentar, kita diskusin bareng-bareng. Oke, jangan lupa juga kita punya membership community nih ya. Membership community kita udah banyak sekali dan kalian bisa dapetin banyak dan baju juga nih ya. Tiba-tiba jatuh dari langit seperti biasa nih. Kalau pengen beli baju nih Samurai Fighter masih tersisa, tinggal sedikit slotnya ya. Spider Fisher kita udah habis, tinggal beberapa desain doang. Dan satu desain ini nggak bakal gue produksi ulang gitu, karena gue yang gambar pakai tangan gue sendiri. Jadi ya limited aja gitu. Siapa cepet siapa dapat gitu ya. Kalau mau dapetin diskon buat official merchandise dari Ngelantur, tinggal join membership community. Jadi double benefit. Udah dapat diskon tambahan, gue benefitnya banyak, apalagi dapat diskon buat merchandise lagi gitu. Oke, gitu aja. Telegram jangan lupa kalau mau ngobrol sama Ngelantur Cosplay yang lain seputar perfilman sama TV series. Linknya gue taruh di bawah. Oke, kita jumpa di segmen berikutnya. Bye bye semuanya.